Ya, Bloomberg NEF atau BNEF akan menjadi tuan rumah KTT Bloomberg NEF Bali pada 12 November 2022 mendatang atau diadakan menjelang KTT B20 dan juga G20 yang berlangsung di Bali. B20 atau Bisnis 20 adalah forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. KTT Bloomberg NEF Bali yang bertemakan nol emisi karbon itu mempertemukan 300 pemimpin perusahaan dan investor baik global maupun dari Indonesia untuk mengeksplorasi peluang pertumbuhan transisi nol emisi karbon di masa depan. Tahun ini Indonesia mengambil alih presidensi G20 sekaligus sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah KTT G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Nah, untuk mengetahui apa kemudian yang menjadi agenda penting dari Bloomberg NEF atau BNF ini, kita akan langsung berbincang dengan Bapak Anindya Bakri, Presidir PT Bakri and Brothers Tbk yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Anin. Selamat pagi, gimana semuanya? Sehat semua. Iya, Pak Anin, Bloomberg NEF, BNF ini apa kemudian yang akan menjadi fokus pembahasan di dalamnya, Pak? Pertama-tama Bloomberg NEF itu kan singkatan dari New Energy Finance. Kita mengetahui bahwa masa depan dunia dan juga termasuk Indonesia ialah bagaimana bisa mendapatkan bukan saja transisi energi yang baik, tapi tujuannya untuk transisi daripada perubahan iklim dengan baik. Bagaimanapun juga kita ketahui bahwa hasil daripada COP26 tahun lalu di Glasgow bahwa seluruh negara mempunyai upaya untuk mencapai net zero yang artinya ya kita juga tidak menghasilkan tambahan daripada emisi pada suatu titik ya buat Indonesia adalah 2060. Yang untuk semua itu yang paling penting adalah financingnya, pembiayaannya. Pembiayaan yang paling dibicarakan ialah bagaimana pembiayaan untuk carbon credit. Kita ketahui Indonesia itu mempunyai banyak sekali aset-aset tanda kutip untuk bisa carbon reserve, bukan hanya hutan-hutan lindung, tapi juga istilahnya rawa-rawa, peatland, mangrove, kalau di sini dibilangnya, yang bisa menjadi suatu aset untuk menyerap banyak karbon. Selain itu juga Indonesia tentu merubah dari sisi pembangkit listrik yang sebelumnya dibiayai batu bara, sekarang mulai banyak yang renewable energy atau energi baru terbarukan. Jadi semua ini dibicarakan dengan aspek bagaimana negara maju berkembang bisa bersama-sama. Yang tujuannya bukan saja memperbaiki iklim di dunia supaya tidak lebih dari 1,5 derajat, tapi juga membawa industrialisasi di negara berkembang, tapi juga tujuannya agar supaya masyarakat dunia Indonesia itu termasuk bisa maju. Apalagi dalam keadaan yang sekarang penuh dengan tantangan, seperti inflasi dari harga makanan, dan itu ternyata bukan di Indonesia, di dunia juga. Oke. Ada mungkin Pak misi khusus yang dibawa oleh delegasi Indonesia dalam forum ini berkaitan dengan tema yang tadi Pak Anin sampaikan? Misinya sederhana aja, kita ingin menjadi pemain, bukan saja penonton. Dan yang kedua, bagaimana menggunakan G20 atau B20 kalau dari sisi bisnis bisa membuat semua ini menjadi momentum yang baik lah, supaya kita semua bisa mengajak negara-negara yang besar di 20 negara G20, tapi juga negara-negara yang lebih kecil atau berkembang, karena bagaimanapun juga kita kan hidup di satu negara yang sama atau satu dunia yang sama. Nah, setelah mengutarakan dalam forum ini gitu, bagaimana mungkin Pak Anin juga bisa memberikan gambaran bagaimana respon para peserta-peserta yang hadir dalam forum ini ketika misi yang tadi Pak Anin sampaikan, terutama membawa nama Indonesia dalam forum G20 nanti? Responnya sangat bagus dan mereka sangat tertarik. Tentu bagaimanapun juga tidak bisa dilupakan adanya dinamisme antara Rusia dan Ukraina, dan Rusia salah satu anggota negara G20. Dan ini menjadi sedikit dinamisme, tapi kita berharap di ujung semua akan menyatu dan bisa jadi sukses G20 kita. Tapi apa yang kita lakukan di sini, baik dari pemerintah didukung oleh Pak Luhut, Pak Menko Luhut, maupun Pak Arsyad dari Kadin, kami semua berjuang untuk meyakinkan bahwa
justru pada saat seperti inilah kita bisa bersama-sama. Karena ya perbedaan pasti ada, tiap negara di dalam negara, tapi ujungnya bagaimana bisa bersama. Oke, Pak Anin, dengan misi tadi yang dibawa delegasi Indonesia di BloombergNEF menuju G20 ini juga, kemudian kira-kira angin segar yang nantinya manfaat tentunya akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pertama, kita melihat bahwa mudah-mudahan kita bisa membawa dana segar buat investasi ke Indonesia yang ujungnya bisa membantu kesejahteraan masyarakat luas. Dan yang paling penting bukan saja pengusaha-pengusaha yang berkiprah, tapi juga kepada sekali lagi UMKM untuk bisa menikmati ini semua. Dan yang paling penting bagaimana Indonesia juga bisa menjadi istilahnya super power di dalam istilahnya membantu dunia itu mengurangi emisi karbon. Dan ini juga bukan saja menjadi suatu kebanggaan, tapi juga menjadi suatu kesempatan lah untuk membangkitkan ekonomi dengan energi yang baru. Oke, dan pertemuan kemarin Pak dengan Michael Bloomberg, apa yang sempat didiskusikan Pak Anin? Oke, kalau mulai dengan Michael Bloomberg ya kita mengundang beliau kan ada di advisory board atau namanya International Advisory Focus dari sisi G20 maksudnya. Dan beliau juga tadi ketemu dan mengatakan akan mencoba untuk hadir, akan memastikan bahwa pertama kalinya Bloomberg Energy Finance akan diadakan di Bali kali ini. Dan mudah-mudahan kesuksesan ini bisa membuat setiap tahunnya ada conference-nya, dan ini sekali lagi bisa menancapkan kepentingan Indonesia bukan saja di G20 tapi juga habis itu. Baik, terima kasih Pak Anindya Novian Bakri, Presidir PT Bakri and Brothers Tbk yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Sukses Pak untuk forum yang akan berlangsung di sana sampai nanti G20. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Semoga juga semuanya. baik, sama-sama Pak.